Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sumber dan Dasar Hukum Islam. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari sumber hukum Islam. Kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafaz Al-Mashadir Al-Ahkam. Kata-kata tersebut tidak dikemukakan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis ulama usul fikih. Untuk menjelaskan arti dari sumber hukum Islam, mereka menggunakan dalil-dalil syariat al-adilah al-syariah. Secara etimologis, kata al-mashadir dan kata al-adilah bila dihubungkan dengan kata al-syariah mempunyai arti yang berlainan. Al-mashadir merupakan bentuk jamak dari al-masdar yang bermakna asal, sumber yang daripadanya digali norma-norma hukum tertentu. Sedangkan kata al-adilah merupakan bentuk jamak dari dalil, artinya petunjuk yang merupakan petunjuk membawa kita menemukan hukum tertentu. Secara terminologi, sumber hukum adalah dalil-dalil syariat yang diistimbatkan darinya hukum-hukum syariat. Dari definisi ini, kita dapat melihat bahwa diperlukan adanya penggalian untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil syariat. Yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam sumber dan dasar hukum Islam. Hukum Islam sebagaimana hukum-hukum yang lainnya mempunyai sumber hukum. Yang dimaksud dengan dalil hukum adalah hukum syara yang amaliyah dari dalil. Dalil atau sumber hukum ini dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya dari segi asalnya. Dalil atau sumber hukum dari segi asalnya ini terdiri dari dua macam, yaitu pertama, dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang berasal dari nas langsung, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil akli, yaitu dalil-dalil yang bukan dari nas langsung, tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. Dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran ini merupakan dalil yang sudah jelas dan kebenarannya tidak diragukan lagi, karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijamin kemurnian atau keasliannya. Demikian pula dalil nakli yang berasal dari al-hadis yang merupakan ucapan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selamanya berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalil akli yang bersumber dari potensi insani dengan menggunakan akal pikirannya yang berupa ijtihad muncul apabila hukum tersebut tidak dapat ditemukan pada dalil nakli. Oleh karenanya, Allah dan Rasul-Nya memberikan kewenangan kepada potensi insani yang berupa akal untuk menggali, sehingga mampu menemukan serta menetapkan hukumnya. Namun, tetap hal ini yang menjadi sandaran pokoknya adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu, terdapat pula pendapat lainnya yang mengemukakan bahwa sumber hukum Islam berasal dari potensi-potensi sumber ilahi dan insani, atau dengan kata lain sumber nakliyah dan akliyah. Penggabungan kedua sumber ini melahirkan sumber ketiga, yakni kasyfiyah, yaitu kebenaran yang bersumber dari intuisi atau kebenaran intuitif. Sumber hukum nakliyah ada yang bersifat orisinal atau asli, dan ada pula yang bersifat tambahan atau tabai. Sumber hukum nakliyah yang bersifat tambahan ini adalah ijma. Oleh karena itu, seringkali para pakar hukum Islam menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, dan ketiga ijtihad. Selanjutnya, kalau kita lihat berbagai literatur yang membahas tentang sumber-sumber hukum, bahwa dalil atau sumber hukum yang dipergunakan para ahli hukum berturut-turut itu yang pertama, Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, yang kelima istisan. Sedangkan menurut As-Siddiqi bahwa Al-Quran, Al-Hadis maupun ijma yang dijadikan kaidah, asas atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam dinamakan filsafat hukum Islam. Hukum Islam ada kalanya dipetik dari sumber yang tegas lagi baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasul.
ataupun dipetik dari yang bukan nas, tetapi para mujtahid telah berijma menetapkan hukum. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.